Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali melalui channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga yang menonton video ini dilancarkan rizkinya, disehatkan jasmaninya, dan dimasukkan surga. Sahabat beriman, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Banyak cara untuk meraih surga dan ridho Allah, salah satunya dengan mengamalkan apa-apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Syariat mengajarkan begitu banyak amalan yang dapat mengantarkan seseorang meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan Allah Ta'ala menjanjikan pahala besar bagi yang beramal soleh dengan ikhlas. Sebagaimana firman-Nya, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 7. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal saleh yang lebih aku cintai daripada amal yang aku wajibkan kepadanya dalam Islam, dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal saleh yang diajarkan dalam Islam, sehingga aku pun mencintainya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikut ini 7 hal hebat yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum lanjut, silahkan klik tombol like-nya untuk mendukung channel ini agar lebih berkah, manfaat untuk banyak orang. Pertama, sholat tahajud. Karena kemuliaan seseorang mukmin terletak pada tahajudnya. Pastinya doa mudah terkabul dan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Kerjakanlah sholat malam, karena sholat malam itu kebiasaan orang-orangnya saleh yang saleh sebelum kamu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian. Juga sebagai penebus pada segala kejahatan dosa, mencegah dosa, serta dapat menghindarkan penyakit dari badan." Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Kedua, membaca Al-Quran. Sebaik-baiknya buku adalah Al-Quran yang di dalamnya syarat dengan ilmu pengetahuan, termasuk moral, berperilaku baik, kejujuran, kebaikan, dan lain-lain. Membaca Al-Quran dapat mempengaruhi jiwa dan pikiran agar selalu menjadi tenang. Seorang muslim yang tidak pernah membaca Al-Quran sama saja seperti tubuh tidak sedang berbusana. Sungguh sangat memalukan dan tidak perlu ditiru karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyukainya. Sesuai dengan hadis yang pernah diriwayatkan oleh Muslim yang dinyatakan oleh Abi Ummah. Baginda Rasulullah berkata, "Bacalah olehmu Al-Quran karena sesungguhnya akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat nanti untuk siapa saja yang membacanya." Sebelum terbit matahari, alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Quran terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Paling tidak, jika sesibuk apapun kita, bacalah walau beberapa ayat. 3. Melangkahkan kaki ke masjid, terutama di waktu subuh. Sholat subuh merupakan ibadah wajib yang paling berat. Hal tersebut dikarenakan masih banyak orang tidur, sedangkan kewajiban sholat subuh tetap berjalan. Terlebih melaksanakan sholat subuh secara berjamaah sangat berat menjalankannya. Padahal sholat subuh berjamaah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dalam salah satu hadis disebutkan, dari Buraidah al-Aslami, dari Nabi Muhammad, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dalam hadis lain diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis di atas menegaskan bahwa sholat subuh berjamaah lebih unggul dibandingkan sholat subuh sendirian. Apalagi sholatnya dikerjakan secara berjamaah akan mendapatkan pahala 27 derajat. Sebelum langkah kemanapun, langkahkan kaki ke masjid karena masjid merupakan pusat keberkahan. Bukan karena panggilan muazin, tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah. 4. Menjaga sholat duha. Sebagaimana beliau berwasiat kepada Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW, kekasihku itu berwasiat padaku 3 hal. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Kedua, 2 rakaat duha setiap hari. Ketiga, sholat witir sebelum tidur. Keutamaan yang lain adalah menjadikan diri bersih dari dosa yang memungkinkan terkabulnya segala doa. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, barang siapa menjaga sholat duha, maka Allah akan mengampuni segala dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Dan yang tidak kalah penting adalah keutamaan yang langsung ditegaskan oleh Allah melalui Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Dari Abu Darda dan Abu Dzar, dari Rasulullah SAW langsung dari Allah, rukuklah untukku 4 rakaat di permulaan hari pagi, maka aku akan mencukupimu di sisi harimu. Sholat duha minimal dilaksanakan 2 rakaat, dan yang baik adalah 4 rakaat, sedangkan sempurnanya adalah 6 rakaat, dan yang paling utama adalah ukuran maksimal yaitu 8 rakaat. Kunci rizki terletak pada sholat duha. Yakinlah manfaat sholat duha sangat dahsyat dalam mendatangkan rizki. 5. Bersedekah setiap hari. Sedekah menjadi salah satu amalan yang mudah namun juga sulit dilakukan. Mudah dilakukan karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dikatakan sulit karena memang perlu niat yang tulus dan bersungguh-sungguh untuk bersedekah. Bagi seorang muslim, membiasakan sedekah setiap hari adalah hal yang harus diupayakan. Seorang muslim sejati adalah mereka yang memberikan manfaat untuk saudaranya. Bersedekah adalah salah satu caranya. Oleh karena itu, kita perlu memacu diri untuk terbiasa bersedekah sebagai tanda kepedulian sesama. Allah Ta'ala menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Adapun sedekah yang dikeluarkan akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan berlipat-lipat. 6. Menjaga wudhu terus-menerus. Di antara banyaknya sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang harus mendapatkan perhatian adalah adanya keutamaan menjaga wudhu. Sebab dalam sehari, umat muslim setidaknya harus melakukan wudhu sebanyak 5 kali saat akan menunaikan sholat fardu. Bahkan bagi umat muslim yang kembali berwudhu saat hendak sholat meski belum batal, bagi orang tersebut akan tercatat sebagai sunnah yang berpahala. Wudhu adalah ibadah yang mudah untuk dilakukan. Menjaga wudhu berarti seseorang terus berada dalam kondisi suci. Setiap kali batal wudhu, segera mengambil wudhu lagi untuk menjaganya. Allah Ta'ala menyayangi hamba yang berwudhu. Kata Sayyidina Ali bin Abu Thalib, orang yang selalu berwudhu, senantiasa ia akan merasa selalu sholat, walau ia sedang tidak sholat, dan dijaga oleh malaikat dengan 2 doa. Ampuni dosanya, dan sayangilah dia ya Allah. 7. Mengamalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar, masalah yang terjadi karena dosa kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Orang yang selalu beristighfar juga akan memperoleh rizki dari arah yang tak terduga-duga. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Nabi SAW pernah mendengar seseorang mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwasanya Engkau adalah Allah yang Maha Esa,
yang bergantung padanya segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila diminta dengan menyebutnya pasti akan diberi, dan apabila berdoa dengan menyebutnya pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah nomor 3847. Alhamdulillah, demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkah manfaat untuk banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.